Lu pada tahu nggak Jugema Goku no Tsurugi nggak tahu pokok panjang ya. Mungkin lu pada tahu Jugemu itu dari klip meme dari anime yang inilah, pasti pada tahu lah. Itu tadi si Jugemu yang panjang banget adalah salah satu nama karakter dari dongeng tradisional Jepang gitu loh. Nah, si karakter itu tadi dari cerita Jugemu namanya, yang biasanya itu diceritakan di performance art namanya Rakugo. Nyolong dari penjelasan Wikipedia, Rakugo itu apaan sih? Rakugo itu kayak semacam performance art, hiburan lisan gitu, jadi ngomong lah. Secara tradisional, pertunjukan Rakugo itu diadakan di sebuah teater, dan teater tersebut bernama Teater Yosei. Ada satu orang yang perform Rakugo, itu namanya Rakugoka, yang duduk di depan, dan duduk di depan itu biasanya di atas panggung. Si Rakugoka ini cuman pakai kipas kertas sama bawa kain kecil sebagai properti, dan dia tuh duduknya kayak di posisi namanya posisi Seiza, yang kayak gini, yang ada di foto atau klip yang gue tunjukin pas ngedit video dah. Rakugoka ini perform cerita itu bisa cerita yang komikal gitu, yang komedi lah, vibesnya santai, ataupun ceritanya ya rada sentimental gitu loh, rada serius. Mereka itu ngebuat ceritanya ya mainin raut muka, terus intonasi suara, ngubah-ngubah suara gitu, sama kayak gerakin kepala kayak gini lah. Itu tuh dilakukan buat nunjukin suara karakter yang berbeda gitu loh. Misalnya ada karakter A suaranya bocah, mungkin lu pakai suara kayak anak kecil gitu loh. Terus karakter B orang dewasa, lu pakai suara dalam atau kayak gimana gitu. Karena satu orang perform di atas panggung itu kayak meranin dua karakter yang berbeda. Terus kenapa intro yang sangat panjang ini gue menjelaskan Rakugo? Karena gue mau promosi ngomongin manga tentang Rakugo yang judulnya itu Akane Banashi. Ini tuh manga terbitannya Weekly Shonen Jump, dan gue bacanya rutin, suka banget. Langsung aja dah, Akane Banashi itu apaan? Akane Banashi itu adalah sebuah manga yang menceritakan Akane Osaki yang terjun ke dunia Rakugo untuk balas dendam ke dunia Rakugo. Hal tersebut terjadi karena ayahnya itu dikeluarkan dari sekolah Rakugo karena gagal tes gitu oleh petinggi Rakugo pada saat melakukan penampilan ujian. Si Akane pas bocah itu nggak terima sama hal tersebut karena dia itu sangat mengidolakan ayahnya. Apalagi kalau tentang Rakugo gitu. Pas dia bocah, dia suka banget ngeliatin ayahnya latihan Rakugo dan kerja keras buat perform selanjutnya itu kayak gimana. Ya emang nggak bisa dipungkiri juga yang bikin Akane suka tentang Rakugo itu ayahnya juga. Karena pas manggung juga si Akane itu ya ngeliatin ayahnya perform misalnya, wajar aja dia nggak terima gitu, idolanya dia digituin. Sehingga Akane mau nunjukin ke dunia kalau gaya Rakugo ayahnya itu hebat dan dia nggak pantas dikeluarkan dari sekolah Rakugo. Misi balas dendam Akane pun dimulai dari sini. Anyway, segitu aja gambaran kasar tentang cerita Akane Banashi. Selanjutnya gue mau ngejelasin hal yang menonjol dari manga ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan lu pada mau baca, dan bagi gue ini manga yang sangat rekomen. Hal pertama yang menonjol dari manga ini, mungkin kita ngomongin ceritanya dulu lah tipis-tipis, karena format ceritanya itu kayak battle shonen, mirip battle shonen atau mirip kayak sports lah tipis-tipis. Gini, lu pada kalau familiar sama battle shonen mungkin udah hafal sama hal yang sering muncul lah di situ. Misalnya kayak ada training art, turnamen art, terus sama pas battle itu kayak gimana. Cuman di sini ya bukan adu fisik, bukan gelut lah, adu Rakugo gitu loh. Jadi gampangannya ini series mengimplementasikan, bahasa kerennya memasukkan ya, mengimplementasikan elemen yang biasanya ada di battle shonen ke format cerita lain, dan bagi gue ini dieksekusi dengan sangat bagus sehingga gue suka ceritanya. Jadi formula yang biasa ada di battle shonen itu dieksekusi, dimasukkan ke cerita Rakugo itu kayak gimana. Jadi lu misalnya ada latihan tentang Rakugo itu kayak gimana, turnamen Rakugo, terus battle Rakugo itu kayak gimana. Bahkan ini series ada power systemnya tersendiri ya, jadi itu yang terinspirasi dari Hunter x Hunter. Sungguh jelas banget namanya Nin, itu Nen kayak jelas banget ini referensi Hunter x Hunter jujur. Jadi power systemnya itu ya gampang kan, dia tuh kayak karakter ini tuh tipe Rakugonya tuh condong kemana. Misalnya orang ini Rakugonya mungkin lebih cocok ke tipe komedi, orang ini Rakugonya mungkin cocok ke tipe yang cerita rada serius kayak gitulah. Itu seru banget. Jadi mungkin kalau lu pada suka battle shonen gitu sama formula battle shonen yang biasa lu temukan, dan lu pengen cerita yang menggunakan formula battle shonen tapi kagak di battle shonen, ya mungkin ini rekomen. Dan lu pada yang gak suka battle shonen, gak suka gelut-gelutan, mungkin bisa coba aja gitu loh series ini, karena ini bukan gelut-gelutan,
bukan tonjok-tonjokan, ini adu mulut, adu Rakugo gitu ceritanya. Anyway, moving on, selanjutnya gue mau ngomongin hal yang menonjol lainnya dari manga ini adalah art style-nya yang bagus. Bagusnya itu ya gue rada lebih sih ngomongnya, bisa lu bikin masuk ke dunia Rakugonya, ke dunia cerita yang dibawakan tiap karakter pas manggung, yang ngebikin suasananya hidup pas gue baca ini komik. Lain itu karena Rakugo ini ngambil banyak itu dari cerita tradisional Jepang. Tiap bagian tertentu pas manggung yang di bagian karakter itu lagi cerita tentang dunia Rakugo, art style itu berubah kayak semacam gambaran tradisional Jepang gitu dah, yang biasa lo temukan di lukisan tradisional. Hal ini semua yang bagi gue jadi nilai plus tersendiri pas gue baca Akane Banashi, dan ya bikin gue wow aja gitu loh sama gambarnya, apalagi kalau detail-detailnya itu keren banget sumpah ini manga. Hal lainnya yang menonjol bagi gue adalah karakternya yang relate. Series ini itu karena series fiksi yang deket banget sama kenyataan, sama dunia nyata lah bagi gue pribadi ya. Walaupun ya pada dasarnya emang ada elemen yang dilebih-lebihkan gitu ya, namanya kan fiksi. Tapi mungkin kalau kita ngomongin karakter, bagi gue karakternya lumayan realistis, dan mungkin lu pada bisa relate sama case-nya Akane Banashi dalam hal tertentu. Seperti misalnya kalau lagi down dan pengen improve, lu harus ngapain gitu. Dan itu karakter Akane Banashi bukan sekadar relate doang gitu loh, tapi bagi gue penulisannya bagus banget. Semua karakternya bagi gue ya keren lah. Apalagi kalau ngomongin MC itu sih, Akane itu bener-bener buat gue pribadi itu top tier MC. Sumpah dia tuh keren banget gitu loh. Pas dia jatuh, pas dia bangkit, semua hal yang dia lakuin bagi gue tuh keren banget. Sumpah MC Akane ini auranya kenceng banget. Sumpah lu percaya sama gue, please baca Akane Banashi tolong. Anyway, penutup ini apa ya, kayak tambahan lain aja gitu loh. Apa ya, ide manga itu kayaknya bisa nambah wawasan tipis-tipis loh tentang budaya tradisional Jepang itu kayak gimana gitu seni-seninya. Apalagi kalau di sini kan fokusnya Rakugo gitu, jadi mungkin lu bisa nambah wawasan tipis-tipis dari manga ini. Karena gue jujur ya, pas baca komik ini, pas baca manga ini, gue tuh sambil riset tipis-tipis cerita Rakugo itu kayak gimana, terus kayak buka YouTube itu cari klip Rakugo orang gitu kayak gimana. Performa itu seru banget sumpah ini manga. Mungkin ya kalau gue ngayal gitu loh, misal suatu saat ini komik ini manga dapat adaptasi anime, gue gak tahu, tapi siapapun studionya, siapapun yang dikumpulkan animator oleh studio itu, harapannya sih bisa ngebawain visual dari manganya bagi gue tuh unik banget ke format anime gitu loh. Karena emang art style itu seunik itu dan sebagus itu buat gue pribadi Akane Banashi ini. Anyway, gitu aja, pokok lu pada baca Akane Banashi dah, bye.